Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa pada mata kuliah Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Dan pada saat ini kita memasuki tema Problematika Perkawinan Campuran di Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat serta bahagia. Baik kawan-kawan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini adalah terkait mengenai problematika perkawinan campuran di Indonesia. Dan isu mengenai perkawinan campuran itu merupakan isu yang saat ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Nah, pada sesi ini tujuannya adalah apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi tentang perkawinan campuran di Indonesia? Saya ingin mengajak kawan-kawan untuk bagaimana menganalisis persoalan perkawinan campuran yang problemnya itu tidak sederhana. Problemnya sangat kompleks, problemnya sangat dinamis sekali. Nanti kita akan pelajari apa saja kira-kira problem yang memungkinkan terjadi pada perkawinan campuran ini. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kawan-kawan semuanya terkait apa itu kawin campur. Apakah kawin campur ini hanya terjadi pada mereka yang berkawin antara suku Jawa dan suku Sunda? Ataukah mereka yang menikah antara suku Padang dan suku Jawa? Atau seperti apa? Nah, oleh sebab itu kita penting untuk melihat dan mengkaji terlebih dahulu apa sih definisi daripada perkawinan campuran itu sendiri. Oke kawan-kawan, sudah siap mempelajari lebih lanjut? Oke kawan-kawan, pertama kita perlu tahu dulu, kita perlu jelaskan terlebih dahulu apa sih sebetulnya perkawinan campuran itu. Perkawinan campuran di Indonesia mengacu pada perkawinan di antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena ada perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihaknya adalah warga negara Indonesia. Jadi jelas ya bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara satu orang Indonesia dengan satu orang yang berkebangsaan atau berkewarganegaraan selain Indonesia. Nah, tentu saja mereka yang melakukan perkawinan ini harus tunduk pada hukum salah satunya. Khususnya dalam konteks ini adalah hukum di Indonesia. Oke kawan-kawan, itu secara definisi. Kalau kita lihat secara yuridis bahwa ketentuan mengenai perkawinan campuran diatur di dalam pasal 57 di dalam Undang-Undang Perkawinan, saudara-saudara. Bagaimana isinya? Bahwa Undang-Undang Perkawinan itu mengatur tentang bagaimana prinsip di dalam perkawinan campuran itu. Yang mana perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang mana salah satunya adalah orang yang berkebangsaan Indonesia, sedang yang lain adalah orang-orang yang berkebangsaan non-Indonesia. Tentu ini akan menimbulkan banyak sekali persoalan yang muncul, saudara-saudara. Nah, nanti saya ingin mengajak dan meminta kawan-kawan untuk menganalisis problem-problem yang kira-kira terjadi dari perkawinan campuran ini. Oke, kira-kira apa saja yang memungkinkan terjadi dalam perkawinan campuran ini? Paling tidak ada 4, saudara-saudara, bahwa problem yang terjadi di dalam perkawinan campuran itu bisa dalam konteks harta bersama. Apakah orang-orang yang melakukan perkawinan campuran antara Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Afrika, dengan Amerika, Eropa, dan lain sebagainya, itu bisa memiliki harta di Indonesia yang dimiliki secara bersama-sama. Atau bagaimana teknis pembagian kewarisannya nanti? Apakah ketika mereka bercerai,
ataukah salah satunya itu meninggal dunia, lalu bagaimana harta bersama ini? Apakah bisa diwariskan atau seperti apa? Nah, ini salah satu problem yang akan muncul dalam perkawinan campuran itu. Oke, kawan-kawan. Yang kedua, problem yang kira-kira muncul adalah status anak. Nah, kira-kira anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran ini memiliki kewarganegaraan atau status anaknya seperti apa? Ataukah dicatatkan secara resmi oleh negara Indonesia, ataukah dicatatkan kepada salah satu pasangannya, misalkan yang pasangannya ini berkebangsaan Malaysia. Nah, gimana kira-kira legalisasi daripada status daripada anak ini? Oke, yang ketiga, bahwa problem perkawinan campuran itu bisa dalam konteks bagaimana pencatatan perkawinan itu. Nah, ini regulasinya tidak sederhana, ya. Kemudian juga kewarganegaraan. Ini apakah masing-masing tetap, misalkan yang perempuan Indonesia, yang laki-laki Malaysia, apakah masing-masing tetap dengan kewarganegaraannya, ya? Ataukah salah satu masuk ke dalam kewarganegaraan pasangannya? Nah, ini persoalan-persoalan yang memungkinkan terjadi pada perkawinan campuran. Oke, saudara-saudara. Namun, kita juga perlu ketahui bahwa paradigma perkawinan di Indonesia ini sebetulnya sangat egaliter. Bahwa perkawinan itu adalah personal right, hak personal. Oleh sebab itu, Indonesia tidak melarang bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan secara campuran. Silahkan, barangkali mereka ketemu dengan jodohnya yang di luar Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia ini memiliki aturan yang membolehkan mereka yang melakukan perkawinan campuran ini. Oleh sebab itu, undang-undang perkawinan itu sejatinya sifatnya egaliter, tidak mengenal suku. Boleh antara suku A dan suku B, boleh, tidak dibatasi. Ya, ini perlu dicatat, tidak dibatasi. Juga boleh antar ras yang satu dengan ras yang lain, boleh. Bahkan perbedaan kewarganegaraan, orang yang berkewarganegaraan Indonesia itu boleh nikah dengan orang yang berlainan kebangsaan, kewarganegaraan, bukan kemudian dilarang. Indonesia memiliki asas legaliter, asas di mana warga negaranya berhak menentukan personal right-nya, berhak untuk menentukan dengan siapa dia kemudian melangsungkan perkawinannya. Tidak dibatasi. Orang Jawa harus nikah dengan orang Jawa, orang Indonesia harus nikah dengan orang Indonesia. Nah, itu tidak. Tapi dibuka. Meskipun nanti dalam praktek-prakteknya memang ada problem-problem yang kemungkinan muncul, tetapi secara prinsip, secara paradigma itu dibolehkan. Oke, oleh karena itu dapat terjadi perkawinan antar warga negara yang berbeda dengan warga negara Indonesia, yang tentu ini merupakan prinsip dalam konteks pemenuhan terhadap kebutuhan dan aspek kesetaraan. Jadi sekali lagi bahwa Indonesia itu sudah memiliki aturan, meskipun ada beberapa kritik yang ini nanti menjadi catatan kita bersama, tetapi secara prinsip bahwa Indonesia tidak melarang, ya, tidak melarang mereka yang kewarganegaraan Indonesia melangsungkan pernikahan dengan mereka yang berlainan kewarganegaraan. Namun demikian, calon mempelai itu kemudian diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar aturan. Nah, ini harus pasti. Jadi jangan sampai kemudian ada seorang warga Indonesia yang menikah dengan warga negara lain, tapi ternyata warga negara lainnya ini bermasalah. Jangan sampai. Maka untuk mengantisipasi persoalan tersebut, maka perlu ada surat keterangan. Nah, ini perlu dicatat. Perlu ada surat keterangan
yang dikeluarkan oleh pejabat perkawinan yang berwenang di negaranya masing-masing. Indonesia misalkan punya KUA, Malaysia mungkin punya otoritas-otoritas yang ada di sana, seperti mungkin majelis ulama atau perserikatan ulama dan lain sebagainya. Yang jelas, orang yang hendak menikah dengan warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk meminta surat yang berasal dari instansi otoritas setempat bahwa orang yang ini hendak menikah dengan orang Indonesia itu orang yang baik-baik. Oke, kawan-kawan. Jadi sekali lagi bahwa Indonesia tidak melarang, namun ada catatan bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan campuran. Selain itu, pejabat juga berhak wewenang menolak untuk memberikan surat yang dimaksud, ya. Maka pihak calon mempelai dapat mengajukan permohonan pembatalan penolakan itu kepada pengadilan agama. Bisa juga misalkan tentu ada jalan yang kemudian bisa ditempuh oleh masing-masing pihak manakala ternyata tidak dikeluarkan. Maka ini bisa diajukan pembatalan semacam banding. Nah, tentu akan diuji dengan tahapan-tahapan yang berikutnya. Nah, ini tahapan-tahapan dalam hukum perlu ada hierarkis yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, tadi kami sampaikan bahwa persoalan kawin campur itu multidimensi persoalannya. Mulai dari harta benda, mulai dari bagaimana pencatatannya, mulai dari status anak, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Nah, terkait mengenai perceraian, ya tentu kita sudah jelas ya, dalam konteks mereka yang sesama warga negara Indonesia, maka perceraiannya dilakukan di pengadilan agama, khususnya mereka yang beragama Islam. Nah, jadi ini jelas. Nah, persoalannya adalah bagaimana jika mereka terjadi perceraian yang berbeda kewarganegaraannya. Apakah bila nikah percampuran dilangsungkan di luar negeri dan tinggal di luar negeri, nah ini belum ada aturan yang jelas manakala mereka hendak bercerai. Apakah cerainya di luar negeri ataukah cerainya di Indonesia? Nah, ini salah satu problem yang belum ada solusinya dalam konteks perceraian, saudara-saudara. Lalu persoalan selanjutnya adalah bagaimana status anak. Apakah anak yang kemudian dilahirkan ini adalah memiliki hubungan kekerabatan dengan siapa? Ya, apakah dengan ibunya, apakah dengan ayahnya? Lalu bagaimana status kewarganegaraannya? Ya. Kalau kita lihat undang-undang perkawinan, itu memang belum diatur bagaimana anak dalam kawin campuran. Jadi anak dalam perkawinan campuran di dalam undang-undang perkawinan itu belum diatur. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar negeri, itu status anak dari perkawinan campuran itu menganut asas kewarganegaraan yang berbeda. Ya, menganut asas kewarganegaraan yang berbeda. Anak yang lahir dari perkawinan campuran setelah lahir Undang-Undang 12 tahun 2006, ya, itu secara otomatis diberikan kewarganegaraan Indonesia. Namun setelah usianya 18 tahun, maksimal 21 tahun, anak itu boleh memilih, mau memilih menjadi warga negara Indonesia atau memilih menjadi warga negara asing. Jadi sekali lagi bahwa banyak sekali problem-problem yang terjadi pada perkawinan campuran ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, tugas yang ingin saya berikan kepada saudara untuk mendalami, menganalisis terkait problematika perkawinan campuran itu, ada salah satu putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan campuran ini sebagai dampak perkawinan campuran ini adalah harta bersama, yaitu putusan antara Ike Farida dan suaminya yang kemudian tidak dapat membeli aset pertanahan di Indonesia. Maka tugasnya adalah coba cari putusan Mahkamah Konstitusi ya terkait mengenai harta bersama dalam kawin campuran pada perjanjian perkawinan. Apakah perjanjian ataukah apakah perkawinan campuran dapat memiliki aset berupa perumahan, pertanahan di Indonesia?
Jika boleh, mengapa? Atau jika tidak boleh, mengapa? Lalu, analisis putusan hakim itu apakah sudah sesuai dengan norma dan dasar yuridis dalam negara kita atau belum? Apakah putusan itu sudah sesuai dengan prinsip nilai-nilai keadilan atau belum? Ya, jelas? Oke, jawabannya silahkan tulis di dalam kertas folio dan kirimkan melalui Google Form yang saya share di grup kelas. Baik kawan-kawan, barangkali itu yang dapat kami sampaikan terkait problematika perkawinan campuran di Indonesia. Dan tugasnya sekali lagi adalah kawan-kawan mencari putusan dan analisis putusan itu, bagaimana kemudian status daripada masing-masing harta bersama itu, apakah boleh orang yang berbeda berkewarganegaraannya memiliki aset berupa perumahan dan pertanahan di Indonesia, dan apakah putusan itu berdasarkan analis saudara memenuhi prinsip keadilan atau tidak. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.